Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan datangnya hari akhir. Umat Islam wajib mengetahui tanda-tanda kiamat kubro. Berikut ulasannya. Pengertian kiamat kubro bisa dijelaskan sebagai sebuah kiamat besar di mana akan terjadi kehancuran alam semesta serta musnahnya manusia, binatang, serta tumbuh-tumbuhan. Air laut akan menguap seperti tsunami, gunung berapi akan meletus, dan segala kehancuran akan tampak di muka bumi. Saat kiamat kubro terjadi, segala hal yang ada di muka bumi akan hancur dan tidak ada satu manusia pun yang akan selamat. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan dan bagaimana kiamat kubro akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahuinya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Meskipun kapan kiamat kubra akan terjadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam bisa mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat kubro. Terdapat 11 tanda akan terjadinya kiamat yang harus diketahui oleh umat Islam, yaitu 1. Matahari terbit dari sebelah barat. Salah satu tanda-tanda kiamat kubro yang sudah banyak diketahui adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Padahal biasanya matahari akan terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Saat kiamat kubro terjadi, seluruh pintu amalan manusia akan ditutup, taubat dan ibadah sudah tidak berguna lagi. Peristiwa terbitnya matahari ini hanya akan terjadi satu hari saja. Penjelasan soal hari kiamat ini juga terdapat dalam hadis berikut. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua mereka akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad serta Abu Daud dari Abu Hurairah. Dua, kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan sosok laki-laki keturunan Nabi Adam yang akan keluar di akhir zaman. Dalam hadis, Dajjal digambarkan dengan sosok yang memiliki cacat pada mata kirinya, rambut keriting nan lebat, serta ada tulisan di antara dua mata Dajjal, Kaf, Fa, Ro, yang artinya kafir, yang bisa dibaca oleh orang beriman. Saat pertama muncul, Dajjal akan mengaku sebagai orang saleh, kemudian mengaku sebagai nabi, dan yang terakhir mengaku sebagai Tuhan. Kemunculannya dianggap sebagai salah satu ujian paling besar yang akan dihadapi umat manusia menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatangi dan mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, lantas dia mengikutinya disebabkan syubhat yang dibawanya. Hadis riwayat Abu Daud dari Imran bin Husain. Tiga, munculnya api. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya adalah munculnya api yang akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Api muncul dari kawah Eden yang berada di lereng gunung berapi di Yaman. Penjelasan soal kemunculan api ini diulas dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab keutamaan orang Ansar 7 halaman 272 dari Anas radhiyallahu anhu yang artinya, Abdullah bin Salam mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, saya akan menanyakan 3 masalah. Apa tanda pertama kiamat? Rasulullah menjawab, tanda pertamanya adalah api yang menghimpunkan manusia dari timur ke barat. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merupakan kaum yang sangat senang berbuat keburukan dan kerusakan di bumi.
Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj sudah dikurung di dalam tembok atau benteng logam yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94. Artinya, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka?" 5. Kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan orang yang sangat adil dan tidak ingin ada kezaliman dan permusuhan di dunia. Imam Mahdi merupakan keturunan Fatimah binti Muhammad dari garis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ciri-ciri Imam Mahdi adalah memiliki dahi sangat lebar dengan hidung mancung. Imam Mahdi akan menjadi pemimpin dan membuat setiap manusia merasa makmur dan adil. Sebuah hadis juga menguatkan kehadiran Imam Mahdi sebagai salah satu tanda kiamat kubro. Akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu harta begitu melimpah. Ada seseorang yang mengatakan, "Wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu." Lalu beliau mengatakan, "Ambillah." Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Tanda selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa untuk melawan Dajjal yang menyebabkan kerusakan di bumi. Datangnya Nabi Isa ke bumi juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 juga dijelaskan kedatangan Nabi Isa merupakan tanda akan datangnya kiamat. Artinya, dan sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. 7. Terjadinya gempa bumi dahsyat. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya adalah gempa bumi dahsyat yang merusak segala hal. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Hawalah al-Azdi radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah tersebar dari Madinah hingga Syam, terjadi gempa-gempa, bala bencana, serta hal-hal menggetarkan lainnya, maka pada saat itu terjadinya hari kiamat lebih dekat daripada jarak antara tangan dan kepalamu." Hadis riwayat Bukhari. 8. Kemunculan kabut asap. Kabut asap dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab atau siksaan kepada manusia-manusia yang tidak beriman dan suka berbuat maksiat. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11. Artinya, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. 9. Kemunculan binatang melata. Menjelang hari kiamat akan muncul binatang melata. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kehadiran binatang tersebut untuk menghukum orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya binatang melata sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Artinya, apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin kepada ayat-ayat kami. 10. Lenyapnya mushaf Al-Quran. Saat kiamat kubro, mushaf Al-Quran akan lenyap. Hal ini terdapat dalam salah satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Pada suatu malam, kitabullah diperjalankan. Pada pagi hari tidak ada satu ayat atau satu huruf pun
yang tidak terhapus dari hati seseorang muslim. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sebelas, runtuhnya Ka'bah. Kiamat kubro juga ditandai dengan rusaknya Ka'bah yang dilakukan seorang dari Abysinia, yaitu Dzulsuwaikotain. Dzulsuwaikotain digambarkan memiliki perawakan tubuh gemuk dan berambut keriting. Abdullah bin Amr pernah mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Dzulsuwaikotain dari Abysinia akan menghancurkan Ka'bah dan mencuri harta dari Kiswah. Ia berkeinginan untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah menggunakan sekop dan cangkul." Demikian ulasan mengenai tanda-tanda kiamat kubro dan pengertiannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.